Yup, yup. Kembali lagi guys ya. Kembali lagi bersama supir rantau di Jerman lah. Nah, ini hari Jumat. Udah lama nggak ini ya, udah lama nggak ngonten aku rasa kok. Sudah berapa lama ya? Dari sebulan kayaknya ya. Atau enggak ya? Mungkin 3 mingguan lah. Nah, hari ini aku ada seperti biasa 5 filiale yang harus aku lalui di luar 30 derajat. Mudah-mudahan tidak ada kemacetan guys ya. Aku sudah selesai lah meladen, aku sudah selesai memuat barang-barangku, tinggal berangkat. Tadi kecelakaan aku guys, ditabrak pengendara lain trukku. Untung cuma kacanya, aku langsung teriak kan ketika dia mundur itu memarkirkan mobilnya ke tengah-tengah antara mobilku sama mobil orang. Dia nabrak ini ya, nabrak spion pula sampai tertutup dan dia hancur. Nanti aku tunjukkan lah fotonya itu. Nah, awalnya diperbaikinya bisa, tapi ketika aku jalan jatuh lagi kan ke bawah. Jadi aku bilang semuanya, dia nggak tahu pula bahasa Jerman kan, bahasa Inggris dia bisa. Aku kasih tahu bahwasanya ini ya kan, bahwasanya terjadi ini kecelakaan. Kenapa ini ya? 15 menit slower. Biasanya dari Demmelring bisa dari sini. 15 menit. Jadi lama. Baiklah. Ada kunci kok. Mana ya macet ya di Nierstein ya? Ada macet di Nierstein. Guys ya, apa lagu jalannya masalahnya cepat. Dari sini berapa menit lebih awal ya, 20 menit faster anjir. Masa iya? B9 ya. Bisa lebih awal. Jadi aku lewat jalur biasa, jalur 9. Sebenarnya diarahkan ke tempat yang lain karena ada macet di depan, tapi egal lah. Karena nggak terlalu buru-buru kali guys ya. Dan aku pun ada kunci juga, mana tahu telat. Seperti biasa ya teman-teman ya, bisa menikmati perjalanan yang biasa juga, yang sering lah mungkin aku upload. Tapi ini khusus lewat B9 aja hari ini. B itu artinya Bundesstraße 9 ya, bukan jalan tol, melainkan jalan provinsi lah, Bundesstraße, yang menghubungkan jalan tol ke jalan tol, begitu sih biasanya. Ya, jadi sekarang ini lagi ada berita ini ya kan, berita duka guys tentang negara kita. Aku pun ikut inilah, simpati juga melihat tentang kondisi negara kita yang sedang ada demo kayaknya ya, demo besar-besaran antara mahasiswa dan pejabat ya DPR yang menentang ini ya, keputusan dari Mahkamah apa gitu Agung ya, untuk mengganti batas usia dari calon gubernur atau kepala daerah ya. Sebenarnya sudah diputuskan oleh Mahkamah Agung nggak bisa, tapi ada lagi rapat dibuat untuk meloloskan peraturan itu gitu loh.
ya bicara politik lah sedikit guys ya. Sebenarnya aku orang yang suka politik ya. Aku suka politik, aku mengikuti perpolitikan negara kita. Dan aku juga sejarah suka. Pelajaran yang paling gue suka itu sejarah guys ya. Dan aku cinta negara juga. Nasionalis ya. Ya aku rasa setiap orang harus inilah ya, terlibat dalam perpolitikan ya. Karena tangan kita juga tergantung nasib dan arah bangsa kita ya kan, terhadap siapa pilihan kita. Ya agak sedih lah aku rasa ini merusak, inilah aku bilang nama baik kita lah ya. Apalagi kalau sampai berita itu terdengar di mana-mana ada kekacauan di Indonesia, itu kan nggak elok kedengarannya ya. Kayak apa ya, kayak jelek lah aku bilang di negara lain, pandangan orang terhadap negara kita. Apalagi berita-berita sekarang itu ada demo tentang anarkis ya kan, kerusakan aset atau apa itu, kerusakan inilah, kerusakan barang-barang di kantor itu, pagar atau apa gitu, banyak dirusaki ya. Sebenarnya agak heran juga ya kan, meskipun demo itu benar tapi anarkis mungkin agak kurang benar juga lah. Tapi kalau kita bicara dari ini guys, bicara dari bangsa-bangsa lain, asik soalnya terkadang ini ya kan, terkadang aspirasi masyarakat itu didengar ketika sudah mulai ada kerusuhan ya kan. Kalau misalnya secara damai biasanya nih ya, biasanya aku nggak tahu juga sih, ngarang aja aku. Tapi ini menurut pemikiranku, aku bebas lah mengutarakan pandanganku ya kan, karena negara kita negara demokrasi. Menurutku ya, karena kalau ada kerusuhan pada akhirnya pendapat kita baru dengar ya kan, rakyat-rakyat biasa ini. Contohnya nih kayak di baru-baru ini di Bangladesh ya kan, kerusuhan di Bangladesh itu mulai, Perdana Menterinya kan nggak mau turun ya kan, pas mahasiswa demo udah mulai rusuh, barulah didengar apa mereka, aspirasi mereka. Banyak kan pun negara gitu kayaknya, kalau nggak ada korban kayaknya nggak akan didengar aspirasi. Aku bukan membenarkan, benar nggak tindak kerusuhan ini benar atau enggak ya, aku bukan membenarkan, tapi aku ngasih pandanganku lah sebagai warga negara yang baik yang merantau di luar negeri lah, di luar negara kita. Aku selalu mengikuti perpolitikan ya guys ya, perpolitikan negara kita, karena banyak orang-orang di Indonesia, di Jerman ini, di negara ini ya, agak miris juga lah melihat mereka kurang melek dengan hal-hal gitu. Contohnya nih, ada beberapa orang yang mungkin senang ketika euro naik, rupiah anjlok gitu, sampai ada beberapa orang mungkin yang ayo euro makin naik, kalau bisa 20 ribu 1 euro dalam nama Tuhan katanya pula lagi kan. Secara nggak sadar dia sedang ini ya kan, sedang mendukung ya negara Indonesia makin hancur aja, nggak peduli aku, yang penting aku makin kaya, mungkin gitu ya kan. Nah, orang-orang gitu kadang ya banyak di sini yang kurang cinta lah sama negara. Aku meskipun di mana tetap mencintai negara kita lah, negara Indonesia, di mana aku lahir. Nah, makanya aku berprinsip ya, kalau bisa ada orang yang bisa aku tolong untuk bisa bekerja ke luar negeri, semakin banyak orang Indonesia di sini semakin senang aku gitu. Itu kan meningkatkan devisa kita ya kan. Semakin banyak kita mengirim euro ke Indonesia, artinya kan semakin kuat mata uang itu. Kan gitu sistemnya kan. Ya guys, benar nggak aku?
sebagai gubernur Sumatera Utara. Gimana kira-kira? Pas pula ini peraturannya 30 tahun bisa menjadi gubernur. Aduh, mau maju aku langsung ini. Tanya ada partai meminang aku ya kan. Kali lagi deh Pak. Jadi semangatlah bagi mereka yang tetap merasa berjuang karena merasa dijolimi gitu ya. Ya itu menurut pandangan mereka, dan yang lain juga menurut pandangan mereka sendiri merasa benar, ya apalah kita bilang. Sebenarnya enak kali ngomongi politik ini guys. Aku nggak ada kawan pula untuk ngomongin politik. Suka aku ngomongin politik ini kayak karena aku main catur suka guys ya. Kayak menebak pemikiran orang itu, wah hebat aku rasa. Ini kemana langkah dia ya? Kemana arah dia? Kemana selanjutnya dia? Nah, setelah ini siapa yang dikorbankan? Itu kayak hebat aku rasa. Depan ada blitz guys. Nah ini sembunyi dia di balik semak-semak. Apa ini? Menjebak orang-orang yang kencang bah. Lemas sekali aku bah. Nah aku juga nggak tahu sampai kapan ini guys ya, keadaan negara kita ini, karena di Instagram banyak aku perhatikan instastory orang guys ya, Indonesia darurat, Indonesia darurat. Ya aku secara pribadi sebenarnya kurang setuju ya dengan pencalonan anak presiden ini, si Kaisang ini guys. Aduh, kurang tepat lah aku rasa, karena dia anak presiden masihan, jadi itu membuat jelek lah ya. Apalagi dengan menabrak beberapa aturan kayak gitu loh. Jadi berkurang rasa respekku terhadap mereka lah ya. Terserah lah, banyak yang gak setuju denganku atau enggak. Aku dulu soalnya pendukung Jokowi guys. Nyoblos Jokowi dulu aku. Semakin lama semakin ini ya kan. Kurang tepat lah, apalagi dulu aku ini ya suka dengan PS ini dulu ya, Partai Solidaritas ini, pemikiran mereka loh, partai anak muda. Apalagi waktu menonton interview ini Giring di interview ya, apa ya nama acaranya itu ya, yang sama ini Prof itu Renat Kasali itu kan pernah diundang itu si Giring Niji kan. Dengar dia, cara dia ngomong dan menyampaikan apanya itu loh, pandangan-pandangan dia dan apa misi visi mereka itu bagus aku rasa, mereka partainya ini. Tapi masuklah Kaisang ya, ya gitu prosesnya, cuma instan sekali lagi langsung hilang respekku. Tapi apalah guys ya, kita suara-suara yang tak bergunanya gak akan didengar ya kan. Ada gunanya. Aku cuma ngikuti perpolitikan aja lah. Apalagi aku dulu yakin sekali ya kan, 2045 negara kita negara maju gitu. Dan aku orang yang menentang juga sebenarnya, kalau bukan menentang ya, kurang suka lah kalau yang aku bilang tadi, rupiah itu jauh sekali di bawah euro gitu loh. Kalau orang kan kebanyakan kan senang kan, bisa dia banyak ngirim ke Indonesia, makin banyak orang yang beli rumah, beli tanah. Kalau aku enggak, aku masih ingat keluarga ada di sana, orang-orang yang ada di sana, pastilah makin lebih susah lagi kalau euro meningkat, rupiah anjlok ya kan. Itu menyedihkan. Makin susah lagi orang mencari kerja, makin susah lagi orang makan. Mana coba? Kalau orang kan, apalagi anak-anak
Udah kebanyakan di negara apa ini, Eropa ini kan, wah senang sekali orang itu bisa sampai 50.000 1 euro. Tapi nggak tahu di baliknya itu. Kurasa itu orang-orang yang nggak mengerti lah atau mencintai negara kita lah. Memang bagus kalau kita kerja di luar nyimpan nabung di Indonesia, tapi nggak juga lah kita berharap ini ya kan. Itulah guys, negara kita guys. Kapannya maju-maju negara kita? Terlalu gampang pula ini guys, negara kita ini. Apa namanya, manuver politik menurutku ya, terlalu gampang orang dari A ke B pindahnya, kayak gampang sekali. Kayak mana pula uang ditawari ya gampang lah, dan orang-orang semua ini kan, termasuk para pejabat-pejabat kita, cinta uangnya terlalu berlebihan sekali gitu loh. Uang penting memang, tapi enggak lah sampai uang yang ngatur kita kan, mengubah prinsip hidup kita yang dulu kita pegang teguh, sampai kita maki-maki orang misalnya, dikasih uang jadi Cina. Ya kalau ini mah apa, karena memang ternyata pemikiran kita salah terhadap si A atau si B. Siapa itu nggak tahu aku. Ngapain dia? Kayaknya lampu. Yang macetnya. Nah, ada tabrakan kayaknya Pak. Kayaknya nggak ada yang mau kerasa di sana Pak. Sialan. Udah masuk lagi aku. Aduh guys, nyesal aku nggak ngambil base apa tadi, jalan lainnya. Crash ahead. Ada There's a kecelakaan 10-minute guys. slowdown caused by a crash in 3 kilometers. You are still on the fastest route. Crash. Mana dia? Udah kayaknya. Gak usah bikin konten kayak aku guys. Aku sebenarnya mau nyut ini guys, pemandangan depan dari B9 ini asik dia sebenarnya. Gimana, nggak ada pun jalan mutarnya. Cuma aku ada kunci. Tapi dari perang jadi ya kan, perang masuk ke sana. Bilang apa sih kawan itu ya? Aplikasinya lampu guys. Tak terasa aku bosan sekali. Wah, aku ngantuk guys, aku ngantuk. Tunggu ada paran orang besok, agak cepat lah login maunya bah. Langsung. Kecelakaan pula lagi, ada orang di sana. Mana ini? Nah, aku masuk kota ini Oppenheim. Kalau nggak salah ada judul film Oppenheim ya kan, Oppenheimer tapinya. Ini salah satu kota yang di samping kota Rhine juga, sungai Rhine juga masuk ya. Gas, kuning. Enggak, selamat. Nah, untung sudah orange dia, nggak merah lagi.
Tapi kita tidak tahu guys ya bagaimana perkembangan atau kelanjutan pada akhirnya nanti kasus di perpolitikan kita. Apakah Kaisang akan maju atau tidak? Sebenarnya kalau dia mulai dari DPR dulu nggak masalah sebenarnya kan. Tapi itulah guys. Jadi beginilah perpolitikan negara kita ya. Tapi kalau di Jerman ini aku jarang mengikuti perpolitikannya guys. Seperti nggak pernah terdengar apa-apa. Bukan kayak negara kita gitu. Panas, selalu panas. Nggak pernah dingin. Ada aja masalah, ada aja isu ya kan. Isu yang dihembuskan. Tapi sama ya semua rasaku partai-partai ini bah. Hari ini A, besok B, namanya kepentingan semua ya kan. Kepentingan politik. Nah, kota ini Oppenheim ini disampingkan dengan Nierstein. Jadi di samping itu Sungai Rhine ya guys ya. Sungai terpanjang di Jerman lah. Aku nggak tahu terpanjang atau terbesar juga. Nah, bisa kita lihat banyak kapal di sana. Nah, kalau musim-musim summer gini ya kan, musim-musim panas, sebenarnya itu musim herbst ya. Hampir selesai lah musim panas. Orang keluar naik kapal gitu, mancing, berenang. Tapi aku nggak tahu adanya ikan di sini. Dan kalaupun ada ikan pernah ya dimakan orang ini nggak tahu lah aku ya. Nah, ini cantik sekali aku rasa pemandangan sini. Nggak bosan aku lewat dari sini guys ya. Nggak bosan. Agak ini dia memanjakan mata lah aku bilang. Salah satu Richtung atau rute yang aku sukai lah di sini. Jadi ini B9 lah, B9 ini tepat di samping Sungai Rhine dia jalurnya. Jadi sepanjang kita lewati B9 ini, kita melewati sungai. Dia berada di sisi sungai guys ya. Sampai berapa kilometer gitu, puluhan kilometer lah. Pantas lah. Kasih aku lampu. Ternyata macet sekali guys. Ada di sana ditulis crash mobil ya. Crash. Nah, apalagi kalau jalan-jalan di sini ya kan. Tapi rumah-rumah di samping ini mahal guys ya. Mahal di sini kontrak. Karena ini dekat ini pemandangan. Jadi waktu musim hujan berapa bulan lalu ini banjir. Jadi Jerman ini pun ada banjir ya teman-teman ya. Nggak cuma di negara kita yang ada banjir. Maksudku nggak cuma di negara berkembang, negara maju pun ada banjir. Dulu waktu itu beberapa tahun yang lalu pernah juga ada banjir di sini, tapi bukan di daerah sini, di daerah Koblenz sana lah. Itu banyak meninggal ya. Karena aku ingat sekali dulu ikut membersih-bersihkan itu tempat. Kami satu perusahaan dibawa semua ke situ untuk membantu ya kan. Wah, itu parah sekali aku rasa waktu itu. Itu kayak bukan banjir lagi, kayak badai aku rasa. Tempatnya itu waktu itu. Mobil-mobil berterbangan, teman kita. Mobil-mobil berterbangan. Terbangan lagi, terbawa arus lah sampai berguling-guling. Membersihkan rumah, satu rumah aja kami, wah banyak kali hari itu kami tuh. Betulan hancur guys ya. Mungkin gara-gara ini ya, daerah pegunungan di sini. Jadi ketika hujan turun meluap dari suatu tempat lah, dari gunung, langsunglah menghantam semuanya ya kan. Nah, ini kemarin ditutup semua gara-gara banjir dia. Memang jalan masih buka. Musim hujan lah, kalau teman-teman bisa ada di sana ya. Itu kapal ini lah. Kapal tanker juga lewat dari sini. Apa kapal tanker ya? So tahu. Kapal pembawa ini guys, kapal pembawa kontainer ya.
Oh, minyak nggak tahu aku ada atau enggak. Nah, ini bawa pasir atau tanah. Ya. Ya, begitulah perjalanan kita kali ini sambil ngebacot politik yang nggak jelas arahnya kemana. Ya, cepat. Gas. Ya, gas. Alah, ketakutan ibu ini. Keluar dia. Yalah, gas lah. Sini juga cuma berlabuh kapal, guys ya. Oh, iya ada kerusakan di sana, guys. Lagi dibersihkan jalannya. Nah, ini udah dibuka dia. Kemarin nih ditutup. Ada tabrakan, guys ya. Oh, enggak sih, enggak tabrakan sini. Pembukaan jalan. Ya, untung lain dari dibuka jalannya. Kemarin apa kali, sempit kali. Memang nggak macet, tapi agak sempit lah. Sempit sekali lah. Susah melewatinya. Nah, sudah hijau kembali. Alah, masuk lagi sepeda ini. Inilah kota Nierstein. Jadi inilah bacotku, guys. Bacot yang tidak, aku pun tidak tahu apa yang aku bilangi, guys. Selalunya aku nggak tahu apa yang aku bilang, karena aku ngasal aja ya kan. Yang penting ngomong aja lah, ngomong dan apa. Jadi nggak stres, nggak bosan. Ya, mudah-mudahan lah negara kita semakin maju ya, apapun kondisinya, apapun keadaannya. Negara makin maju dan berkembang mengikuti negara-negara yang sudah maju lah. Lagi masuk ke Kraftstrasse. Aku sudah mulai keluar dari sini, keluar dari Nierstein. Macet karena jam 3, orang jam pulang sekarang ya. Meskipun aku nggak tahu apa pekerjaan mereka, kenapa mereka jam 3 udah pulang. Inilah B9, guys ya. Sepanjang ini sungai terus ke samping sana. Memang indah gitu ya. Apalagi musim-musim panas gini dia kelihatan indah lah. Di kiri sana apa kebun anggur lah semua itu. Jadi anggur di sini sekilo biasanya 2 euro dia, 2,3 lah. 2,7, kadang 2 sampai 3 euro lah kita bilang. Berapa itu di Indonesia? Aku nggak tahu berapa anggur sekilo di Indonesia. 50.000 ya. Kalau di sini kalau dirupiahkan 2 kali 17.000 lah bilang. 34.000. 34 tambah 17 lagi. Bro. Ya sekitar 50.000 juga ya. Ya 50 ribuan lah. 50.000 lah soalnya anggur di sini. Kalau dalam rupiah. Di Indonesia berapa anggur sekilo? Nggak tahu, guys. Anggur hijau berapa ya?
Apalagi kalau udah ini dia lagi musim-musimnya anggur gitu, murah dia biasanya, banyak diskon. Bisa sampai 2 euro aja, 1,7 juga 30.000 lah dibilangnya anggur ya. Ya Jerman kayaknya produsen anggur juga. Dulu anggur makanan yang ini ya, kan di Indonesia makanan yang mewah. Aku aja merasa mewah kalau makan anggur. Sampai di sini terbiasa, kayak biasa aja makan anggur. Kacau ya. Lari dari perdagangan ke politika, dan politika ke perdagangan. Ini pelabuhan guys ya, pelabuhan untuk kapal privat. Oh, lebih surut sekarang airnya di sini. Biasanya ini dia banyak. Iya, lebih surut ini Pak. Surut airnya guys. Biasanya agak tinggi dia. Surut dia. Ya, aku sudah masuk Raffstraße ya. Ini sudah menuju jalan tol aku rasa. Ya, inilah. Kayaknya sudah berakhir guys ya. Gak ada lagi yang menarik. Shoot. Karena aku pun nggak tahu apa yang aku bilangi guys ya. Dan aku nggak tahu apa yang aku bahas. Dan pengetahuanku pun tentang perpolitikan juga masih minim. Dan bahaya kayaknya ngomong ini. Ya, sampai di sini lalu video kita guys. Karena di samping ada perbaikan jalan, jadi aku harus konsentrasi juga di sini. Dan karena aku juga mau cepat pulang. Malas ngomong guys. Oke. Itulah tadi dia jalur B9. Yang di sisinya ada sungai Rhine, sungai terpanjang dan terbesar di Jerman. Meskipun di sebelah sana masih sungai, tapi sampai di sini aja dulu. Ikuti terus. Batui! Ikuti terus bacot santuy kita guys ya. Auf Wiedersehen.